Ini bisa pindah. Ini bawah. Salve, selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu 6 November 2022, hari Minggu biasa ke-32. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus P. Tinangon PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini.
Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, sambutkanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini. Hampir semua orang memikirkan saat kematian dan apa yang akan terjadi setelahnya pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti waktu peringatan semua arwah orang beriman tanggal 2 November atau waktu pemakaman seorang saudara atau sahabat. Di dunia ini bahkan ada orang yang gelisah karena banyak ramalan tentang datangnya kiamat atau karena meningkatnya persenjataan nuklir. Kalau terjadi perang nuklir, maka akan meledaklah bumi ini. Bahkan yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya polusi di udara dan darat dan laut, dan ancaman-ancaman lain yang terkait dengan kehidupan modern. Hari ini kita diminta untuk kuat beriman dan mengesampingkan ketakutan-ketakutan kita, oleh karena Allah kita itu bukan Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ia akan membangkitkan kita sebagaimana Ia telah membangkitkan kembali putranya Yesus, yang perjamuannya kita sekarang ini mau ambil bagian dalam Ekaristi ini. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini pendosa yang membutuhkan pengampunan, agar supaya hidup kekalnya boleh bertumbuh di dalam diri kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meyakinkan kami bahwa Allah itu Allah bukan dari orang-orang mati, melainkan dari orang-orang hidup. Bagi siapa kami ini menjalani kehidupan. Tuhan, kasihanilah kami.
Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dari kematian untuk mendahului kami semua dalam perjalanan ke hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau hidup dalam kemuliaan Bapa untuk menghancurkan ketakutan kami dan untuk membuat pengharapan kami tetap hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan, bebaskanlah kami dari kematian karena dosa, dan buatlah kami bersukacita karena pengampunan-Mu. Hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Allah Tritunggal pada kesempatan yang berbahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menumbuhkan iman dan harapan dalam hati umat-Mu. Semoga kami tidak goyah menghadapi penderitaan, agar kami boleh ambil bagian dalam kehidupan Kristus, baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Makabe.
Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih senang mati daripada melanggar hukum nenek moyang." Ketika anak yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah ia, "Memang benar bangsat, engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu, anak yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta, segera dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikedangkannya juga tangannya. Dengan berani ia berkata, "Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya ini bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semua ini darinya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraannya bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan diputungkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, "Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Tetapi Baginda, tidak ada kebangkitan untuk kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak tergoyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, juga supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat, sebab tidak semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu telah kamu lakukan dan akan selalu kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Alleluia, Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka menceritakan seorang wanita yang dinikahi berturut-turut oleh 7 orang bersaudara yang semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Dan mereka bertanya, siapakah yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Maka jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, ada suatu pertanyaan yang selalu digemari oleh orang-orang kritis, yakni tentang perbedaan manusia dengan binatang. Para filsuf atau ahli-ahli pikir akan menjawab bahwa perbedaan manusia dengan binatang terletak dalam rasionalitasnya. Argumen dasar mereka adalah bahwa manusia itu dapat berpikir, dan itulah sebabnya manusia dapat merencanakan, mempertimbangkan, lalu mengambil keputusan, melaksanakan keputusannya, dan kemudian mengadakan refleksi. Aristoteles bahkan mendefinisikan bahwa manusia itu adalah animal rationale, artinya binatang berakal budi. Karena manusia itu makan dan binatang juga makan dan seterusnya. Dan binatang dan hewan, mereka tidak punya pikiran, mereka tidak berpikir, tidak punya rasionalitas. Karena itulah mereka bego, bertindak atas dorongan insting dan pancingan stimulus. Saudara sekalian, itu kata para filsuf. Ahli moral berpendapat lain lagi. Perbedaan manusia dengan binatang terletak dalam kesadaran moralnya. Manusia yang berbudi dapat membedakan yang baik dari yang jahat, dan jika ia mempunyai kesadaran moral yang baik, maka ia akan memiliki kecenderungan untuk berpihak pada kebaikan dan setelah itu melakukannya serta menghindarkan kejahatan. Binatang yang tidak berbudi memang tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, dan akan selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya tanpa menghiraukan kepentingan yang lain. Dan karena tak mempunyai kesadaran moral, maka seorang anjing misalnya tidak pernah akan mau bertanggung jawab bila ia menggigit remote control televisi yang dikiranya potongan paha ayam goreng Kentucky. Lalu apa kata para teolog, ahli kitab suci, dan orang-orang beriman kepada Allah Sang Pencipta? Sebetulnya mereka tidak memberikan jawaban apa-apa, melainkan memberikan rujukan pada teks-teks kitab suci yang mengungkapkan keyakinan iman para tokoh-tokoh suci yang terekam di dalamnya. Teks kitab suci, kitab bacaan pertama misalnya, memberikan jawaban yang sangat meyakinkan tentang adanya kebangkitan sesudah hidup di dunia ini. Engkau, Raja Antiochus Epiphanes, dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Saudara sekalian, Raja Antiochus Epiphanes adalah raja yang kejam, yang tidak memperbolehkan bangsa Israel menjalankan ibadat serta kebiasaan kultural religius mereka. Raja yang durhaka itu memaksa satu keluarga saleh mengingkari imannya dengan menyuruh mereka memakan makanan yang diharamkan oleh agama Yahudi. Ibu dan ketujuh anaknya dalam bacaan pertama memilih untuk mati di tangan para algojo Raja Antiochus Epiphanes daripada menyangkal iman dan melanggar aturan agamanya. Tentu saja bagi orang modern sekarang ini akan terjadi perdebatan batin tentang untungnya hidup dan mati. Keputusan orang kebanyakan adalah memilih hidup ketimbang mati karena pikiran pragmatis. Untuk apa mati konyol kalau masih bisa hidup di dunia lebih panjang lagi dan lebih nikmat, apalagi banyak duit, jabatan tinggi dan berkuasa? Dalam bacaan Injil tadi, Yesus sendiri kemudian menegaskan tentang bangkitnya orang-orang mati dengan dasar bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kata Injil, jika Allah itu adalah orang hidup, Allah orang hidup, maka logikanya adalah semua orang yang percaya kepadanya dan menyerahkan diri kepadanya, melaksanakan hukum-hukumnya, pasti akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan itulah kehidupan yang mengatasi kehidupan di dunia fana ini. Inilah paham transendental dari hidup yang berarti bahwa bagi orang yang percaya akan Allah yang hidup, maka hidup di dunia ini tidak sama dengan hidup binatang, hidup seekor kerbau atau unta atau gajah,
sebab hidup itu terarah kepada sesuatu yang lebih unggul dan ilahi, yakni sumber utama dari segala kehidupan. Transendensi kehidupan manusia inilah yang membuat manusia berbeda dengan binatang. Seekor lalat akan mati begitu saja dan tidak akan pernah menerima sakramen terakhir, tidak akan didoakan dan tidak akan dikubur dengan upacara dan diberi batu nisan. Seorang manusia yang beriman kepada Allah dan rajin beribadat pada saat meninggal dunia akan didoakan, disemayamkan, dikuburkan dan ditaburi dengan bunga-bunga mekar dan direciki dengan air suci sebagai lambang mekarnya hidup dan pembersihan dosa-dosa, dan kuburnya ditandai dengan salib Tuhan yang tegak berdiri menunjuk ke surga sebagai lambang keterarahan ke dunia ilahi nun jauh di atas sana. Dengan demikian, kematian jasmani bagi orang tak beriman sama sekali tanpa makna dan tanpa arti, menjadi suatu perwujudan nyata dari kepenuhan manusia, yakni kematian menjadi suatu instrumen yang menyeberangkan orang beriman dari dunia fana ke dunia ilahi, dan hanya dengan matilah maka orang beralih ke kehidupan kekal. Saudara sekalian, ketujuh orang bersaudara berserta ibunya sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama dalam kitab Makabe mengetahui bagaimana caranya memenangkan mahkota kehidupan kekal. Mereka rela mengalami penderitaan fisik yang bersifat sementara, tetapi mendapat hadiah abadi, yakni kehidupan ilahi yang berkelimpahan. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan kedua, Paulus menasihati orang-orang Tesalonika agar tekun berdoa, supaya mereka dapat mengatasi kekacauan moral dan tekanan fisik yang mereka alami dari orang-orang yang anti kepada orang-orang Kristiani. Saudara sekalian, manusia berbeda dari binatang karena manusia dapat menghargai penderitaan dan mampu menderita, menerima kesulitan hidup dengan sadar. Lebih-lebih ia mampu berdoa, meminta perlindungan dari Tuhan. Kesejatian seorang manusia agak diragukan bila tidak mampu berjuang, apalagi mempertahankan imannya, bila tidak tahu dan mau berdoa. Bahkan dengan kasar dapat dikatakan bahwa seseorang yang sudah beriman dan tidak tahu berdoa kepada Tuhan sama dengan seekor lalat yang terbang ke sana kemari lalu mati. Tak ada kebangkitan apapun bagi orang yang tidak ulet, termasuk kebangkitan dari mati. Tidak ada kebahagiaan rohani bagi orang yang tidak mampu berdoa. Alangkah menyedihkannya kematian tanpa nisan, tanpa doa, tanpa recikan air suci, tanpa taburan kembang-kembang indah nan segar. Ada kematian yang berarti, dan itulah kematian yang menjadi instrumen penyebarangan ke surga. Kematian yang berarti itulah kebangkitan. Kuncinya adalah perjuangan dan doa. Dan Tuhan orang Kristiani menghargai keduanya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita dengan kredo yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Saya akan Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah orang hidup, agar harapan kita akan kasih dan kesetiaannya tidak pernah pudar. Marilah menyatakan kepercayaan kita kepadanya. Bagi gereja umat Allah, semoga umat Allah tidak kehabisan semangat walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat
yang ditandai oleh perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum. Semoga gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, negara, dan lembaga-lembaga publik, semoga keluarga-keluarga, negara, media komunikasi, serta lembaga-lembaga tidak selalu hanya memperhatikan penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa, melainkan bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita atas kematian sanak saudaranya, semoga harapan akan kebangkitan menambahkan hati mereka yang berkabung atas kematian sanak saudaranya. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga dalam segala pencobaan hidup kita tetap percaya akan kuasa dan kasih Allah, dan semoga kita tetap percaya akan kasih tulus sahabat-sahabat kita. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bersama penyelenggara misa pagi ini, umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, kita berdoa semoga kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai keluarga-keluarga yang ada di wilayah rohani ini, dan biarlah semua umat yang bergabung di wilayah rohani ini selalu bekerja sama dan selalu kompak di dalam melayani Tuhan. Bersama keluarga Untu Rampengan, kita mohon doa bagi keselamatan jiwa untuk Bapak Christophorus Theodorus Untu yang meninggal 2 tahun lalu, tanggal 3 November 2020. Kiranya ia beristirahat dalam damai sejahtera abadi bersama para kudusnya di rumah Bapa di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Bersama keluarga Sumaisei Nicholas, kita mohon berdoa untuk kesembuhan Ibu Sylvia Sumaisei Nicholas yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Semoga Tuhan memberkati tangan-tangan para dokter dan para medis yang merawat ibu ini, dan semoga mereka yang menjaga ibu ini akan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, kuatkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Kami berharap pada kebahagiaan kekal di sisi-Mu, tetapi kuatkanlah juga tekad dan dedikasi kami untuk membangun dunia yang sekarang, sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak sebagai pendahuluan kebahagiaan yang kami nanti-nantikan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur 380. 380. Kristus
384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkannya dalam imannya dalam perjalanannya menuju tanah yang surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, satukanlah persembahan diri kami dengan kurban Kristus yang suci, agar kami makin serupa dengan Dia, selalu setia mengikuti jejaknya, dan berani menanggung sengsara demi iman dan hukum-Nya, sehingga kami pun Kau bangkitkan untuk hidup kekal bersama Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan perantaraan putramu terkasih, engkau menciptakan umat manusia, demikian pula engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala, Bapa-Mu Tuhan, kami datang hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara sekalian, dengan penuh iman dan harapan, mari kita sekarang berdoa kepada Allah, orang-orang yang hidup, dengan kata-kata Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan seperti
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara sekalian, inilah Tuhan kita yang bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup, dan mereka yang hidup dan percaya kepadaku tak akan mati untuk selama-lamanya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 418, 418.
423. 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus bersamaku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu disalib, puji syukur. 425. 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku
426, 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hati guriam bila kau datang ya Yesusku. Hati guriam bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu, hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. 433, 433. Yang makan dagingku dan minum darahku, dan tinggal padaku dan aku padanya.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyegarkan hidup kami. Sudilah menguatkan kami dalam karya dan tutur kata yang baik. Semoga iman akan kebangkitan membuat kami tabah menanggung duka derita dan kelak boleh menikmati sukacita abadi bersamamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sekarang mendengarkan beberapa warta gereja. Umat yang terkasih, selamat hari Minggu. Dan yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-32 ini, para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi KTM Sel Bunda Teresa, kebersihan Legio Christi, juga tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada semua yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Informasi yang pertama, penyelenggara liturgi pekan depan hari Minggu biasa ke-33 Minggu 13 November 2022, misa pagi KBK Unit Santo Nicholas of Talentino, misa sore KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dekorasi wilayah rohani Santo Valentinus, kebersihan wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario. Informasi kedua, pastor paroki, DPP dan seluruh umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah menyampaikan terima kasih kepada keluarga Pesot Sumesei, keluarga Pesot Yosua, dan keluarga Pesot Mbayang atas bantuannya dalam pembuatan tanggul dan pagar samping kiri gereja serta pembongkaran salib di atap sehingga semuanya telah selesai. Tuhan memberkati. Selanjutnya, sesuai dengan hasil evaluasi terakhir bahwa penyetoran dana Gotaus dari paroki kita sangat minim, maka pastor paroki menghimbau kepada setiap wilayah rohani dan kelompok kategorial serta umat yang ada di paroki untuk dapat menyisikan untuk Gotaus atau membantu seminari-seminari di keuskupan kita. Untuk hal ini bisa menghubungi animator paroki Ibu Ansye Tulusan dan juga kepada kami. Selanjutnya, informasi pembacaan yang akan menikah apabila hadir boleh berdiri. Hendak menikah Sabtu 12 November 2022, Mario Octavianus Rumambi, putra dari Markus Rumambi, dan almarhum Meiti Kencem, wilayah rohani Santa Perpetua, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat, dengan Jennifer Gabriel, putri dari almarhum Soleman, dan Retno Gabriel, Jemaat Gemim Bukit Sion, Watu Tumau. Rencana peneguhan nikah akan dilaksanakan di Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Dibaca untuk pertama kali. Barang siapa mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Informasi kolekte hari Minggu 30 Oktober 2022, misa pagi, kolekte pertama Rp5.501.000, kolekte kedua Rp854.000, warta paroki Rp169.000. Jumat misa sore
Kolekte pertama Rp1.181.000, kolekte kedua Rp203.000, warta paroki Rp30.000. Jumat 4 November 2022, Jumat pertama di pusat paroki berjumlah Rp754.000. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh donatur dan kepada Freshmart yang telah memberikan persembahan natura. Demikian informasi dari kami. Apabila ada tambahan dari pastor paroki, dipersilakan. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan laporan keuangan yang saya kelola selama bulan Oktober 2022. Saya baca saja menurut catatan saya, catatan pemasukan dan pengeluaran harian. Tanggal 1 Oktober hari Sabtu, jual 2 buku ruah Rp100.000. Dari Ibu Ivon Monika, cicilan 2 lonceng menara gereja GPI Rp8.086.500. Tanggal 2 Oktober hari Minggu, DKUD Kima Atas, intensi misa almarhum Freddy Martinus Tama Rp150.000. Intensi misa keluarga Kainde Turang anak Kristen di Jepang Rp100.000. DKUD GPI misa pertama, intensi misa keluarga Humukor Tulusan untuk almarhum Paulus Fransiskus Tulusan Rp100.000. Intensi misa hari ulang tahun Kyrie Bengkang yang pertama Rp50.000. Intensi misa hari ulang tahun Doni Mamahit Rp250.000. Penyelenggara misa wilayah Thomas Becket Rp300.000. DKUD GPI misa kedua, intensi misa hari ulang tahun Octavianus J. Tyson Rp100.000. Intensi misa perkawinan keluarga Lonan Pangau yang ketiga Rp250.000. Tanggal 3 Oktober hari Senin, intensi misa 1 tahun almarhum Bapak Rein Tumbo Rp100.000. Jual 2 buku ruah Rp100.000. Disetorkan ke Bendahara Keuskupan DKUD bulan September dari Petinangun Rp4.450.000. Hari tanggal 4 Oktober hari Selasa, stipendium misa Pesta Pelindung KBK Unit 2 Fransiskus Assisi Rp150.000. Tanggal 6 hari Kamis, Pertalite Rp352.000. Yurastole berkati tempat praktek kesehatan gigi dan mulut Rp200.000. Tanggal 7 Oktober hari Jumat, jual buku ruah Rp50.000. Intensi misa Pesta Pelindung wilayah Maria Ratu Rosari Rp500.000. Tanggal 8 Oktober hari Sabtu, Yurastole sambut orang tua dan sakit GPI Rp550.000. Sopir untuk antar komuni kepada orang tua dan sakit Rp200.000. Derma peresmian gedung SMP Pax Christi GPI Rp500.000. Sumbangan sosial Rp200.000. Jual buku ruah Rp50.000. Tanggal 9 hari Minggu, DKUD GPI misa pertama, intensi misa hari ulang tahun perkawinan keluarga Sarwinsong Rompis yang ke-51 Rp150.000. Intensi misa almarhum Januarius Rumbayan Tumewu Rp200.000. Intensi misa hari ulang tahun Gaudensio Luis Rawung yang kedua Rp150.000. Intensi misa WKRI cabang paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Rp250.000. Penyelenggara misa wilayah Valentinus Rp150.000. Penyelenggara misa KBK Unit 2 Rp100.000. DKUD GPI misa kedua, intensi misa untuk Berni Roro yang sakit dari keluarga Roro Tumewu Rp50.000. Penyelenggara misa wilayah Yohanes Rasul dan Penginjil Rp250.000. Tanggal 10 Oktober hari Senin, dari Ibu Ivon Monika, cicilan 2 lonceng menara gereja GPI Rp778.000.
Dari Ibu Ivon Monika, iuran kefikepan bulan April 2021 sampai Desember 2021 Rp2.250.000. Dari Ibu Ivon Monika, iuran kefikepan bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 Rp3 juta. Intensi misa 100 hari meninggalnya almarhum Yakob Esaf Yonatan Rp100.000. Tanggal 13 Oktober hari Kamis beli 4 bungkus millet dan 1 bungkus kanari seed Rp81.000. 3 pak energen Rp70.500. Iuran kefikepan bulan September 2022 sampai Desember 2022 Rp1 juta. Untuk hari ulang tahun teman-teman Pastor Kefikepan Manado bulan September 2022 sampai Desember 2022 Rp700.000. Tanggal 14 hari Jumat intensi misa hari ulang tahun Theodorus D. Tolung Rp50.000. Tanggal 15 hari Sabtu Yurastole berkati rumah Rp300.000. Tanggal 16 hari Minggu DKUD Kima Atas intensi misa almarhum Nicholas Hendrikus Palit dari istri dan anak-anak Rp150.000. Intensi misa almarhum Nicholas Hendrik Palit dari keponakan-keponakan Son, Brian, Gary Rp300.000. DKUD GPI misa kedua, misa pertama. Intensi misa hari ulang tahun Jevin Makahanap yang ketiga Rp100.000. Penyelenggara misa wilayah Santo Mikael Rp150.000. DKUD GPI misa kedua intensi misa keluarga Ombu Wawor Rp330.000. Yurastole berkati kendaraan Rp200.000. Intensi misa requiem almarhum Bapak Weli Alexander Cia Polii di Koka Lapangan Rp100.000. Tanggal 17 Oktober hari Senin, intensi misa pemakaman almarhum Bapak Weli Alexander Cia Polii di Koka Lapangan Rp150.000. Tanggal 18 hari Selasa, honor dari Provinsi SNJMY. Sebenarnya honor ini berada di luar penugasan seperti dikatakan dalam Statuta Keuskupan tahun 2018. Adapun yang diterima di luar penugasannya menjadi miliknya sendiri. Hendaknya ia dengan penuh kearifan dapat menyerahkan sebagian honorarium ke kas pastoran di mana ia tinggal. Jadi honor dari Provinsi IMY saya masukkan juga ke kas keuskupan, ke kas paroki. Rp1.500.000. Honor ini 2 kali misa setiap pagi, setiap minggu dan 1 bulan dapat Rp1.500.000. Tanggal 19 hari Rabu 2 rim kertas kopi merek Sidu A60.000 jadi Rp120.000. 3 clear order Rp104.000. Parkir Rp3.000. Tanggal 20 hari Kamis pinjaman Rp100.000. Tanggal 21 Jumat Derma Pesta Pelindung Wilayah Santo Ursula Rp200.000. Tanggal 23 hari Minggu DKUD Kima Atas intensi misa almarhum Nicholas Hendrikus Palit Rp100.000. DKUD Kima Atas intensi misa hari ulang tahun Christian Yakob Ferdi Kainde ke-27 Rp100.000. DKUD GPI misa pertama hari ulang tahun Nobertus Tandiarang 40 yang ke-40 dan Teses K Tandiarang yang ke-7 Rp150.000. Penyelenggara misa wilayah Santa Lidwina Rp250.000. DKUD GPI misa kedua intensi misa hari ulang tahun Olvi Supit yang ke-49 Rp100.000. Penyelenggara misa wilayah Santa Maria Ratu Pencinta Damai Rp150.000. Yurastolek berkati kendaraan Rp150.000. Tanggal 26 Oktober hari Rabu gunting rambut Rp20.000. 2 bungkus cut comfy A39.300 tanpa kantong plastik Rp80.000. 1 buku di toko buku Gramedia Mantos
Rp98.500. Parkir 2 kali Rp6.000. Tanggal 29 hari Sabtu, intensi misa hari ulang tahun ke-25 di Kima Atas Rp500.000. Kolekte ibadah Rosario wilayah Valentinus Rp40.000. Tanggal 30 hari Minggu DKUD Koka Lapangan, intensi misa almarhumah Marta Rita Renwarin Priska Renwarin Rp50.000. Pulsa HP reguler Rp102.000. DKUD GPI misa pertama intensi misa keluarga Humo Kortulusan untuk almarhum Paulus Franciscus Tulusan Rp50.000. Penyelenggara misa KBK Santo Thomas Aquinas tidak ada. Jurastole berkati kendaraan Hengki Ui Rp200.000. DKUD GPI misa kedua intensi misa almarhum Aloysius Sinyowor Rp100.000. Penyelenggara misa KBK unit 2 Franciscus Assisi tidak ada. Tanggal 31 Oktober hari Senin disetorkan ke Bendahara Keuskupan DKUD Oktober 2022 Rp5.730.000. Pulsa HP internet Rp119.500. Parkir Rp3.000. Jadi jumlah pemasukan Rp24.646.500, pengeluaran Rp13.477.500. Selisih positif Rp11.169.000. Jadi sisa kalau dikurangi negatifnya sampai bulan September 2022 jumlahnya Rp32.258.680 ditambah Rp11.169.000, jadi negatif bulan Oktober Rp21.089.620. Catatan tambahan, derma penyelenggara misa saya tidak sertakan untuk diserahkan ke Bendahara Keuskupan bersama-sama dengan intensi misa hari Minggu sebagai DKUD, dengan harapan derma ini akan menutupi permintaan dana untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja di Kima Atas oleh panitia pembangunan gereja. 3 kali panitia datang ke saya untuk minta dana itu. Pertama, Rp13 juta. Kedua, Rp1.550.000. Ketiga, Rp5 juta. Jadi keseluruhannya Rp19.550.000. Kalau dihitung-hitung derma penyelenggara misa dari bulan Juni 2021 sampai September 2022 jumlahnya Rp8.600.000 tambah Rp11.150.000 sampai bulan September yang tidak dimasukkan ke prokur, jadi jumlahnya Rp19.750.000. Sudah ada kelebihan Rp200.000. Mengenai tidak memasukkan derma-derma penyelenggara misa ini ke prokur keuskupan tapi ditahan untuk kebutuhan-kebutuhan paroki, saya beritahu juga kepada Bendahara Paroki Ibu Desi Rares. Setelah selesai pembangunan ini, semua derma penyelenggara misa, jadi mulai Oktober dan seterusnya, hari Minggu diserahkan ke Bendahara Prokur Keuskupan Manado. Yang kedua, saya belum memasukkan dalam laporan ini tentang pembelian dari uang simpanan saya lonceng gereja Kima Atas yang Rp45 juta dan penggantian seng gereja Koka Lapangan serta bayar bas untuk penggantian seng ini dan pembelian mixer untuk speaker gereja Koka Lapangan berjumlah Rp28.392.000. Juga patung-patung kandang Natal ukuran rata-rata 1 meter sebesar Rp17.500.000. Saya juga tidak menghitung pengeluaran waktu saya ke Jakarta untuk check up kesehatan, walaupun ada juga pembelian di Jakarta yang ada hubungan dengan paroki, misalnya pembelian 3 lilin pasca dan ongkos kirim pesawat. Begitu juga dengan perlengkapan misa lainnya seperti piksis, tola-tola dan seterusnya. Saya tidak akan minta penggantian dana-dana ini dari bendahara paroki, anggaplah sebagai sumbangan. Kecuali 2 lonceng di menara gereja GPI dan dana paroki untuk pembangunan menara BKRI di Malalayang, karena setiap paroki Sekepikupan Manado harus menyumbang untuk pembangunan menara itu.
Begitu juga dengan yuran Kafikepan Manado, saya tidak akan minta, tapi karena mereka memasukkan kepada saya dan saya terima dengan senang hati. Sebenarnya sudah saya katakan sebagai sumbangan, tapi tokoh-tokoh tertentu dalam Dewan Pastoral Paroki mengatakan bahwa 2 lonceng itu harus dibayar kembali kepada pastor. Saya terima saja, apalagi saya mau mengajak umat untuk mandiri juga dalam hal menyediakan sarana-sarana peribadatan untuk umat sendiri. Yang ketiga, mungkin ada yang bertanya-tanya, dari mana uang pastor hingga bisa menyumbang untuk umat-umat yang membutuhkan? Saya menjawab, ada sisa-sisa uang dari simpanan saya. Lebih baik saya sharing saja pada kesempatan ini. Sebelum saya kerja di paroki, saya mengajar di Seminari Tinggi Pineleng, rata-rata 10 jam seminggu. Dan untuk tugas itu saya pada akhirnya diberi honor. Sebelumnya minta dari bendahara seminari. Terakhir saya dapat 2 juta sebulan. Memang tidak langsung dapat angka itu dari awal, karena tidak salah. Kalau tidak salah, tahun-tahun awal saya diberi Rp900.000 sebulan. Semua dosen di seminari mendapat honor seperti ini, dengan pertimbangan supaya tidak sering datang kepada bendahara untuk minta uang beli buku, beli pakaian, khususnya pakaian dalam, bayar di restoran untuk traktir teman-teman, juga minum-minum, uang rokok, dan lain-lain. Pakai uang sendiri saja dari honor mengajar. Saya tidak punya hobi makan di restoran, juga minum-minum dan merokok, tidak, maka uang itu saya simpan saja. Demikian juga saya pernah jadi Fikjen dan Ketua Puspakusuma, saya diberi honor juga untuk tugas itu beberapa tahun kemudian, kira-kira 2 juta sebulan. Awalnya saya menolak, tapi petugas prokur waktu itu, Saudari Amel Imbar, mau meyakinkan saya bahwa pastor-pastor ketua komisi juga yang berkarya di lembaga-lembaga juga dapat uang jalan 1 juta sebulan. Kenapa Fikjen tidak? Pada waktu itu memang saya bertugas di lembaga, bukan di paroki. Saya juga pernah menjadi anggota redaksi majalah Kusuma dan Puspa Kusuma, nama itu datang dari saya, dan saya juga dapat honor dari situ, dan lain-lain. Memang waktu itu belum ada pedoman keuangan keuskupan yang baru muncul belakangan ini. Saya juga ikut serta dalam penyusunan draft dari pedoman ini. Jadi uangnya saya masih simpan sendiri. Sekarang ini saya berikan untuk umat-umat yang perlu dibantu. Umat GPI cukup mampu untuk mandiri mengusahakan sarana-sarana liturgis. Karena itu sebaiknya tidak dibantu, tapi mengusahakan sendiri, supaya ada rasa memiliki. Sebagai catatan yang mau lihat-lihat buku catatan keuangan dan laporan keuangan ini serta rekening-rekeningnya, harap datang ke pastoran. Yang keempat, kartu-kartu kawan untuk renovasi SD, pembangunan aula dan pastoran Stasik Pinabetengan mohon dikumpulkan. Minggu lalu sudah datang untuk menagih kembali kartu-kartu kawan ini dari panitia pembangunan Stasik Pinabetengan, adik dari almarhum Pastor Herman Saroinsong PR, tapi baru satu yang memasukkan ke saya, yakni dari wilayah Santo Mikael, yang sudah saya serahkan kepada beliau, dengan janji bahwa saya akan umumkan itu hari Minggu ini. Jadi harap selekas mungkin kartu-kartu kawan ini dikembalikan kepada saya, supaya kalau petugas itu datang kembali, saya dapat menyerahkan amplop-amplop dana solidaritas umat GPI untuk pembangunan umat Stasi Pinabetengan kepada beliau. Ada bukti tanda terima yang harus ditandatangani beliau dan ditinggalkan di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Yang kelima, mulai bulan November ini saya tidak lagi mengelola uang paroki, jadi Ketua Kota Wilayah Rohani dapat tugas ekstra menyerahkan kolekte-kolekte misa dan ibadat di wilayah rohani yang dipimpin pastor kepada bendahara paroki. Minta juga stipendium untuk pastor pada kesempatan itu untuk diserahkan kepada bendahara paroki. Dengan demikian saya tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan keuangan umat pada akhir November atau awal Desember dan seterusnya. Demikian tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya.
Lagu penutup Puji Syukur 692. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin bapa di tangan Sang Pencipta. Semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan.